Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalaluddin Asabti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Akan menyampaikan beberapa tugas resumen materi. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga eksekutif di lingkungan level universitas. Ada beberapa lingkungan, diantaranya yaitu universitas dengan fakultas, juga ada himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ. Jadi fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana kegiatan organisasi di bawah apabila di bawah naungan Kemendikbud dikenal dengan istilah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, dan jika di bawah naungan Kemendag maka dikenalnya DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Hal itu sesuai dengan SK Dirjen tahun 1961. Dewan Mahasiswa itu tugasnya melaksanakan program kemahasiswaan, yang kedua juga sebagai lembaga yang akan mengkondisikan dan yang menginstruksikan setiap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian DEMA juga bertugas melaksanakan program kerja yang telah dipersiapkan oleh Senat dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian HMJ atau singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau bisa juga disebut Himpunan Mahasiswa Prodi. Kalau itu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Jika dalam konsep demokrasi ada yang namanya badan legislatif, kemudian ada juga badan perwakilan, dan keduanya itu merupakan lembaga tertinggi dalam suatu pemerintahan. Artinya kebijakan sepenuhnya dikendalikan di tangan rakyat, yang mana dalam konteks ini rakyat itu berarti mahasiswa. Sangat banyak sekali istilah yang digunakan sebagai sebutan dari lembaga legislatif mahasiswa, seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM, Badan Perwakilan Mahasiswa BPM, Dewan Legislatif Mahasiswa atau DEMA, dan juga lain-lain. Nah, dalam hal ini UIN Malang menggunakan istilah Senat Mahasiswa atau bisa disingkat menjadi SEMA. Apa itu Senat Mahasiswa? Jadi Senat Mahasiswa itu sebuah organisasi mahasiswa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa saja tugas-tugas dari Senat Mahasiswa ini? Di antaranya yang paling penting, Senat Mahasiswa ini berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi mengenai UKM atau unit kegiatan mahasiswa, dan juga HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan. SEMA UIN Malang atau Senat Mahasiswa UIN Malang memiliki visi, yakni terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, dan progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. SEMA memiliki beberapa fungsi lainnya, diantaranya ada advokasi, kemudian sebagai legislatif, yang ketiga sebagai lembaga pengawasan, artinya mengamankan segala aktivitas kegiatan organisasi-organisasi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian yang keempat juga sebagai penganggaran, fungsinya sebagai penganggaran, yaitu menganggarkan biaya yang diperlukan
oleh organisasi-organisasi di bawahnya ketika akan mengadakan suatu kegiatan. Tugas SEMA diantaranya yang pertama adalah mengawasi dan mengontrol DEMA atau Dewan Mahasiswa. Jadi Dewan Mahasiswa itu berada di bawah Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA. Jadi DEMA itu ketika mau melaksanakan suatu kegiatan itu tidak bisa terlaksana tanpa ada persetujuan dari Senat Mahasiswa atau SEMA. Jadi harus ada izin terlebih dahulu, izin tertulis yang kemudian akan disetujui oleh SEMA nantinya. Yang ketiga, memberi pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban ketika selesai suatu agenda kegiatan. Jadi ketika suatu DEMA ya setelah menyelesaikan suatu kegiatan maka LPJ-nya itu diserahkan untuk dievaluasi secara bersama-sama apa saja kekurangan dalam kegiatan tersebut dan apa saja yang harus dikembangkan untuk agenda kegiatan di agenda berikutnya. Kemudian tugas SEMA berikutnya yang keempat adalah fasilitator aspirasi mahasiswa. Jadi kalau diibaratkan di dalam pemerintahan, SEMA itu seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah di sini SEMA, Senat Mahasiswa ini itu sebagai fasilitator atau yang menampung setiap aspirasi dari mahasiswa. Jadi ketika ada mahasiswa yang menyuarakan pendapat, nah maka SEMA ini bertugas untuk mewadahi atau memfasilitasi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa tersebut. Kemudian yang kelima, tugas SEMA itu mengawasi kebijakan dan keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi terlepas dari segala sesuatu peraturan yang diberlakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa itu semuanya merupakan persetujuan dari Senat Mahasiswa. Jadi segala peraturan yang ada dalam DEMA itu harus ada persetujuan dari SEMA. Dan juga segala kebijakan atau hal-hal yang diputuskan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa itu akan diawasi dan dipantau oleh Senat Mahasiswa. Kemudian tugas SEMA yang keenam yaitu menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Jadi Senat Mahasiswa ini memiliki wewenang, memiliki keluasan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang ada di peraturan organisasi yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi semuanya ditetapkan, peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh SEMA atau Senat Mahasiswa. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ini juga merupakan bagian tugas bagian dari Senat Mahasiswa. Yang kedelapan, menjaga mitra kerja DEMA. Menjaga mitra kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi bagaimana caranya supaya komunikasi antara DEMA dan SEMA ini tetap berjalan, tidak ada miskomunikasi. Nah itu diantaranya tadi tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Senat Mahasiswa. Fungsi adanya Senat Mahasiswa atau SEMA yang merupakan salah satu dari lembaga tertinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian di UIN Maliki juga ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Kurang lebih ada 15 UKM yang masih berjalan sampai saat ini di UIN Maulana Malik Ibrahim. Di antaranya seperti KSR PMI atau singkatan dari Korps Sukarela Palang Merah Indonesia.
KSRPMI ini merupakan satu-satunya UKM ya yang yang berisi mengenai kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti donor darah dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Resimen Mahasiswa Satuan 811, yaitu Wiracakti Yuda. Nah, ini juga merupakan salah satu UKM yang ada di naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian yang ketiga ada Jepret Klub Fotografi. Nah, UKM ini berisi tentang orang-orang yang memiliki hobi foto-foto, menjadi fotografer dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan konten kreator. UKM ini mewadahi anak-anak dengan keterampilan dan kreativitas di bidang fotografer, desainer dan konten kreator. Kemudian ada Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. Ini isinya mengenai pengembangan paduan suara yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada UKM Komus, unit kegiatan mahasiswa Komus. Ada juga Gerakan Pramuka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di Gerakan Pramuka ini sudah termasuk cukup besar ya di UIN Maulana Malik Ibrahim, UKM kegiatan pramuka. Kemudian yang ketujuh ada LKP 2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Lembaga ini berisikan tentang penelitian kajian, baik itu kajian Islami, kajian keagamaan, kajian tentang hal-hal yang bersifat umum dan kajian-kajian penelitian lainnya yang tentunya bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas yang ada di diri masing-masing mahasiswa UIN Malang. Yang kedelapan ada UKM Seni Religius. Di UKM ini berisikan beberapa divisi seperti divisi Hadroh, Gambus, MC dan lain-lainnya. Nah, ini di UKM Seni Religius berisikan tentang seni ya, tentang seni bersolawat dan seni-seni lainnya yang dipadukan antara tradisi dan juga modern. Ada juga UKM Mapala Turisina, itu berisikan kegiatan-kegiatan seperti mendaki gunung, kebanyakan mendaki gunung. Di UKM ini banyak sekali orang-orang yang pecinta alam rata-ratanya. Nah, ini mewadahi orang-orang yang memang suka dengan kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Kemudian ke-10 ada unit aktivitas pers mahasiswa inovasi. Itu tentang pengembangan kekreativitasan para mahasiswa untuk berinovasi dan membuat hal-hal yang baru. Yang ke-11 ada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Itu tentang koperasi tentunya ya. Kemudian ada UKM Radio Simponi FM 107,7. Nah, tentu kegiatannya adalah seputar penyiaran melalui media radio. Ya. Di sini juga ada pelatihan tentang penguasaan suara yang baik untuk seorang yang menyiarkan lewat radio, untuk penyiaran radio. Kemudian yang ke-13 ada UKM Teater Komedi Kontemporer. Jadi merupakan seni teater seperti menari ya, tari tradisional dan teater-teater lainnya, penampilan lainnya ya. Berarti berhubungan dengan panggung. Kemudian yang ke-14 ada UKM Unior. Dan yang terakhir ada UKM Taekwondo ya. Taekwondo yaitu mengenai seperti kalau di Indonesia itu ada pencak silat, intinya tentang seni bela diri ya, Taekwondo. Nah, itu tadi beberapa materi resumen yang saya
paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.